Pernah nggak sih Anda ngerasa cemas gara-gara skor IQ? Atau mungkin ngerasa kalau satu angka itu bisa nentuin seluruh masa depan Anda? Coba deh lupain dulu angka itu sejenak. Soalnya di pembahasan kali ini kita akan bongkar tuntas cara yang sebenarnya buat ngebuka potensi sejati otak kita, yang jauh lebih penting daripada skor tes manapun. Nah, semuanya tuh berawal dari pesan ini. Ini direct message dari salah satu follower yang ngerasa mimpinya jadi dokter itu udah hancur lebur cuma gara-gara satu angka. Dia ngerasa minder, tertekan, ya frustrasi lah. Dan disinilah inti permasalahannya. Pesan tadi itu seolah maksa kita buat nanya ke diri sendiri. Sejak kapan sih angka 106 yang sebenarnya masuk kategori rata-rata loh dianggap sebagai sebuah kegagalan? Dan yang lebih penting lagi, sejak kapan kita biarin sebuah skor jadi tembok raksasa yang ngehalangin kita ngejar cita-cita? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Obsesi sama skor IQ ini sebenarnya adalah jebakan modern. Dan anehnya pemicunya itu justru media sosial. Belakangan ini, mungkin Anda juga lihat ya, di internet tuh lagi rame banget orang ngomongin IQ. Banyak influencer besar yang pamerin skor mereka yang tinggi banget. Tiba-tiba skor yang rata-rata tuh jadi berasa kayak sebuah aib, bikin banyak orang jadi ngerasa inferior padahal ya nggak seharusnya begitu. Yuk kita lurusin dulu dua salah kaprah yang paling umum. Pertama, IQ tuh bukan stempel permanen. Skor Anda waktu remaja bisa banget beda pas udah dewasa. Itu semua tergantung kondisi fisik dan mental Anda pas lagi tes. Kedua, skor 106 itu normal, masuknya di kategori rata-rata. Anggapan kalau skor ini rendah itu cuma ilusi yang diciptain sama tren pamer-pameran skor tinggi tadi. Hidup Anda tuh nggak ditentuin sama skor 150 kok. Nah sekarang, mari kita geser cara pandang kita. Fokusnya itu jangan ke angkanya, tapi ke apa yang Anda lakuin dengan kemampuan yang Anda punya. Ini nih poin yang paling penting. Anggap aja skor IQ itu adalah potensi mentah Anda. Itu baru titik awalnya, bukan garis finish. Punya potensi gede itu emang bagus, tapi yang nggak ada artinya kalau nggak pernah dioptimalkan. Coba deh kita pakai analogi ini. Bayangin, ada dua pemain bola. Pemain A, bakat alaminya itu level 100, jenius banget. Tapi dia malas latihan, jadi di lapangan cuma ngeluarin 20% kemampuannya. Terus ada pemain B, bakatnya level 80, biasa aja. Tapi dia kerja keras luar biasa, selalu ngasih 100% kemampuannya. Nah, di dunia nyata, siapa yang bakal jadi pemain hebat dan sukses? Jelas pemain B kan? Potensi besar kalau nggak diapa-apain itu ya sia-sia. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang praktis, yang bisa langsung Anda coba. Ini dia, 5 metode yang efektif banget buat melatih otak kita biar kerjanya makin oke. Jadi, ada 5 metode yang bakal kita bedah. Mulai dari main game strategi, pakai teknik chunking, belajar alat musik, perluas pergaulan, sampai nantang keyakinan diri sendiri. Kita mulai dari yang pertama ya. Pertama, main game. Fondasi paling dasarnya itu catur. Catur ngelatih kita buat mikirin langkah kita sendiri, sekaligus nebak langkah lawan dan reaksi mereka. Ini ngebangun pemahaman soal teori permainan. Bahkan game-game modern kayak Dota atau Mobile Legends juga bisa berguna banget loh, asal cara mainnya bener. Fokusnya jangan cuma ngejar rank, tapi ke cara mecahin masalah. Misalnya gimana caranya bertahan pas lagi diserang habis-habisan. Metode kedua namanya chunking. Wah, ini teknik yang keren banget buat nginget informasi. Bayangin aja Anda lagi nge-zip file di kepala. Anda ambil informasi yang gede dan acak-acakan, terus Anda kompres jadi bongkahan-bongkahan kecil yang lebih rapi dan gampang diatur. Contohnya gini deh, coba lihat deretan nomor telepon ini. Susah kan buat langsung ngapalinnya? Otak kita itu punya kapasitas terbatas buat memori jangka pendek, dan angka sepanjang ini bisa bikin otak kita kewalahan. Tapi, coba lihat sekarang. Begitu kita pecah jadi 3 bagian, tiba-tiba jadi jauh lebih gampang diingat kan? Nah, inilah kekuatan chunking. Anda bisa pakai teknik ini buat apa aja, mulai dari belajar ekonomi sampai ngapalin daftar belanjaan. Metode ketiga, belajar musik. Waktu Anda main alat musik, otak Anda itu lagi multitasking tingkat dewa. Anda baca not pakai mata, dengerin nadanya pakai telinga, dan gerakin jari pakai skill motorik, semuanya barengan. Ini tuh bukan cuma sekedar hobi, tapi ini benar-benar latihan total buat otak yang secara harfiah ngebangun koneksi dan jalur-jalur saraf baru di otak Anda. Metode keempat ini sifatnya sosial banget. Coba deh, deketin diri Anda ke orang-orang yang bisa ngasih manfaat secara intelektual. Ini penting ya, bukan berarti Anda harus ninggalin teman-teman lama, bukan. Tapi ini soal menambahkan lingkar pertemanan baru yang bisa nantang cara pikir Anda, yang bisa bagi-bagi ilmu baru, dan bikin Anda terus bertanya. Dan yang kelima, ini mungkin yang paling menantang tapi juga paling dahsyat efeknya. Sengaja pelajari hal yang bertentangan sama keyakinan Anda. Otak kita itu kan alaminya nyari pembenaran buat apa yang udah kita percaya. Nah, lawan itu. Kalau Anda yakin banget bumi itu bulat,
Coba luangkan waktu buat benar-benar ngertiin argumen kaum bumi datar. Bukan buat setuju ya, tapi buat ngerti pola pikirnya. Kalau Anda ngerasa negara kita baik-baik aja, coba deh dalami argumen dan data dari orang yang mikir sebaliknya. Kenapa sih cara ini ampuh banget? Pertama, keyakinan awal Anda justru bakal jadi jauh lebih kuat karena udah teruji. Kedua, Anda jadi paham sudut pandang orang lain yang bikin Anda jadi jauh lebih bijak. Dan ketiga, ini bikin Anda jadi jagoan ngobrol, bisa adaptasi di segala jenis diskusi. Jadi, apa sih hasil akhirnya kalau Anda ngelakuin semua ini? Yuk, kita bahas manfaat nyata yang bakal Anda rasain di kehidupan sehari-hari. Jadi, apa dampaknya di dunia nyata? Anda tuh nggak cuma jadi lebih pinter di atas kertas, bukan itu intinya. Anda bakal bisa mikir lebih cepat pas rapat, nemuin solusi kreatif pas lagi ada masalah, dan bisa ngobrol sama siapa aja soal topik apa aja dengan lebih percaya diri. Anda jadi pribadi yang lebih adaptif, lebih gampang belajar hal baru, dan lebih bijak dalam melihat perbedaan. Dan ya, sebagai bonusnya, kapasitas kognitif Anda secara keseluruhan juga pasti meningkat. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Lupakan aja angka 106 atau 150, potensi Anda itu nggak ditentukan sama skor. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah tahu semua ini, gimana cara yang akan Anda pilih untuk membuka potensi itu?